Kehadiran seorang anak menjadi sesuatu yang sangat diharapkan bagi pasangan yang telah menikah. Namun, tidak semua pasangan dengan segera mendapatkannya. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami. Akan tetapi, kadang-kadang naluri itu terbentur pada takdir ilahi, di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Semua kuasa di tangan Allah. Apapun yang mereka usahakan, apabila Allah tidak menghendaki, maka keinginan mereka pun tidak akan terpenuhi. Hingga mereka mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri, walaupun ada juga sebagian orang yang belum memiliki pasangan namun mengangkat anak. Mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri dikenal dengan istilah adopsi. Lalu, bagaimana syariat Islam mengatur praktek adopsi anak? Dalam syariat Islam telah diatur sebagai pedoman bagaimana semestinya masyarakat Muslim ketika mengadopsi seorang anak menjadi anak angkat. Islam tidaklah melarang umatnya untuk mengasuh dan mendidik, membesarkan anak layaknya anak sendiri. Mengangkat anak dengan tujuan ikut membesarkan, mendidik, dan menyayangi. Justru ini dianjurkan oleh Islam. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Kelak jika anak tersebut tumbuh menjadi anak yang soleh, maka orang tua angkatnya juga akan mendapatkan amal jariah. Hanya saja Islam melarang bila praktek adopsi itu diikuti dengan penisbatan nasab anak angkat kepada orang tua yang mengadopsinya. Bagi Islam, anak angkat tetaplah anak bagi orang tua yang melahirkannya, dan selamanya tidak akan pernah berubah menjadi anak bagi orang yang mengadopsinya. Tidaklah mungkin seorang anak memiliki dua orang bapa. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 4 Allah berfirman yang artinya, Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anakmu. Bagi Islam, anak angkat tetaplah anak bagi orang tua yang melahirkannya, dan selamanya tidak akan pernah berubah menjadi anak bagi orang yang mengadopsinya. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap Sa'id bin Harithah, seorang budak yang kemudian oleh Rasulullah Sa'id dimerdekakan dan diangkat sebagai anak. Rasulullah menasabkan Sa'id kepada dirinya, sehingga orang-orang pada saat itu tidak memanggilnya sebagai Sa'id bin Harithah, tapi Sa'id bin Muhammad. Bahkan Rasulullah sempat mewartakan hal itu kepada masyarakat dengan mengatakan, "Wahai bangsa Quraisy, saksikanlah bahwa sesungguhnya Sa'id adalah anakku. Ia mewarisiku dan aku mewarisinya." Dengan demikian, maka pada masa-masa awal Islam menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya adalah sesuatu yang diperbolehkan. Akan tetapi, di kemudian hari, kebolehan itu dihapus dan menjadi terlarang dengan turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan menasabkan kepada bapak-bapak mereka. Hal itu lebih adil di sisi Allah. Maka apabila kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudaramu dalam agama. Tidak ada dosa atas kalian di dalam apa yang tak kalian sengaja. Akan tetapi berdosa apa yang disengaja oleh hati kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Hal ini perlu diperhatikan mengingat banyaknya praktik adopsi yang diikuti penisbatan nasab kepada orang tua yang mengadopsinya. Hal ini terbukti dengan mencantumkan nama orang tua yang mengadopsinya pada akta lahir
dan kartu keluarga anak bukan nama orang tua yang sesungguhnya. Hal ini kelak pada gilirannya akan menimbulkan berbagai masalah, khususnya yang berkaitan dengan syariat Islam. Sebagai contoh, saat seorang anak perempuan angkat hendak melangsungkan pernikahan, maka pihak KUA akan menetapkan dan menuliskan nama ayah dan walinya berdasarkan nama yang tercantum di akta lahir. Padahal nama ayah yang tercantum itu adalah nama orang tua angkat, bukan orang tua yang semestinya. Bila hal ini terus ditutupi oleh semua pihak yang mengetahuinya, maka pernikahan yang dilangsungkan yang secara kasat mata dianggap sah menjadi batal menurut syariat, karena wali nikahnya bukan orang yang semestinya. Seorang anak angkat yang secara nyata dituliskan nama orang tuanya di akta lahir, maka ia bisa menuntut hak mewarisi dari kedua orang tua angkatnya dengan berdasarkan pada bukti hitam di atas putih akta lahir tersebut. Padahal ini jelas-jelas tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Anak angkat bukanlah ahli waris, namun orang tua angkat bisa memberikan dengan cara hibah atau wasiat. Nasab karena adanya garis keturunan dan hubungan darah anak tidak akan berubah hanya karena adopsi. Dari uraian di atas, jelaslah bagi kita keharaman melakukan penisbatan nasab bukan kepada orang tuanya. Begitu pula dalam hal adopsi, kita harus mengimani bahwa setiap larangan Allah pasti terdapat keburukan di dalamnya yang hendak dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya yang diperbolehkan pasti terdapat hikmah kebaikan di dalamnya yang hendak dianugerahkan atau bahkan ditambahkan walaupun tanpa kita ketahui. Wallahu a'lam.